Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kesetiaan sampai akhir. Di Yohanes 20 ayat yang ke-29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nama Thomas muncul di Alkitab saat Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dalam bahasa Yunani, nama Thomas adalah Didimus yang artinya anak kembar. Alkitab tidak memberitahukan apa pekerjaan Thomas sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus. Namun Alkitab memberitahukan bahwa setelah kematian Tuhan Yesus, Thomas bersama 6 murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Mungkin hal ini membuktikan bahwa Thomas sebelumnya bekerja sebagai seorang nelayan juga. Nama Thomas muncul kembali ketika ada orang yang memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit, dan Tuhan Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea. Sementara para rasul tidak ingin kembali ke Yudea, di mana sejumlah orang Yahudi telah berusaha merajam Tuhan Yesus. Namun saat itulah Thomas memberikan respon. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Peristiwa ini menunjukkan bahwa Thomas sebagai seorang murid yang setia dan mengajak teman-temannya untuk rela mati bagi gurunya. Sebuah bentuk dukungan Thomas terhadap gurunya, yaitu Tuhan Yesus, untuk pergi ke Yudea, sekaligus bentuk kesiapan Thomas untuk mati bersama dengan gurunya. Dalam peristiwa lain, yaitu saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Mendengar perkataan Tuhan Yesus, Thomas berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Tentu bukan hanya Thomas yang tidak tahu jalan ke situ. Murid-murid yang lain pun tidak tahu. Tetapi hanya Thomas yang dengan sigap meresponi pernyataan Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Kita orang-orang percaya harus berterima kasih juga kepada Thomas karena pertanyaannya. Kita pada akhirnya tahu bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke rumah Bapa. Peristiwa penangkapan Tuhan Yesus diikuti peristiwa penyiksaan, penyaliban, dan kematian Tuhan Yesus membuat hati Thomas merasa sedih. Bahkan dikejutkan lagi dengan berita hilangnya mayat Tuhan Yesus dari kubur, membuat Thomas pergi menyendiri. Sementara teman-temannya yang lain bersembunyi di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, menampakkan diri kepada murid-muridnya.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Ketika Thomas datang ke tempat murid-murid lain berkumpul, dia dikejutkan kembali dengan berita yang disampaikan oleh teman-temannya. "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, meninggal, dan dimakamkan, lalu hilang, membuat Thomas sudah sangat sedih dan sangat terkejut. Dan sekarang teman-temannya berkata bertemu dengan Tuhan Yesus, dan ini kemudian menimbulkan rasa tidak percaya, keraguan-raguan di dalam dirinya. Namun 8 hari kemudian, ketika murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih mau menyatakan dirinya juga kepada Thomas. Sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus datang kembali dan ia berdiri di tengah-tengah murid-muridnya sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas yang terkejut dengan peristiwa itu menjawab Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Yahwehku." Apakah Thomas berani mencucukkan jarinya ke lubang paku atau lubang di lambung Tuhan Yesus? Tentu tidak. Dari pernyataan Thomas menunjukkan dia percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit tanpa menyentuhnya. Hal ini menegaskan bahwa Thomas benar-benar mengerti dengan siapa dia sedang berhadapan. Thomas tentu sangat menyesal karena ketidakpercayaannya. Namun hari itu iman Thomas dibenahi oleh Tuhan Yesus. Dan secara spontan Tuhan berseru, "Kurios dan Theos." Perjumpaan ilahi yang dialami Thomas membuat dia langsung menempatkan Tuhan Yesus bukan hanya sebagai guru, tetapi Tuhan Yesus bagi Thomas yang baru adalah sebagai Tuhan dan penguasa tunggal di dalam hidupnya. Itulah rahasia kekuatan Thomas yang membuat dia kemudian berani mati untuk apa yang dia percayai. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan sebelumnya telah memberikan amanat agung agar murid-muridnya pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada banyak orang, maka Thomas kemudian melanjutkan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Dia memberitakan Injil dan dipercaya bahwa Thomas berlayar sampai ke India untuk mengabarkan Injil kepada orang Yahudi diaspora di Kerala. Di sana Thomas membawa obor Injil kerajaan surga dan mendirikan 7,5 gereja. Rasul Thomas belum menyelesaikan tugasnya yang terakhir, karena itu disebut sebagai gereja yang setengah. Karena di Kalamina, India, Rasul Thomas disiksa oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang sedang marah kepada Rasul Thomas, sehingga tubuhnya ditusuk tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api oven. Bahkan selain dimasukkan ke tungku api, perutnya dihancurkan juga. Saudara, kekristenan menganggap Thomas sebagai orang yang tidak percaya. Namun ketidakpercayaannya secara ajaib sejarah justru mencatat bahwa Thomas menjadi rasul yang paling jauh memberitakan Injil.
Sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Thomas selama 20 tahun menginjil sampai ke India Selatan, dan di India juga akhirnya Thomas menjadi martir dengan cara ditombak. Saudara, dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyedihkan, yang mengecewakan, yang membuat kita terkejut. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita tergoda untuk menjadi ragu-ragu dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Peganglah iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, karena orang percaya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapa yang di surga, kami ingin berjalan bersamamu dengan iman. Kami ingin menghadapi semua situasi hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Mu. Ampuni kalau seringkali kami hidup berdasarkan apa yang kami lihat, mengandalkan apa yang kelihatan dengan mata kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau lebih dan lebih lagi, percaya kepada Tuhan lebih dan lebih lagi, dan kami akan melihat ketika kami percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami mau belajar untuk hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat untuk terus percaya kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.